Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan daerah asal suatu fungsi. Oke, kita pahami dulu daerah asal atau yang biasa kita sebut sebagai domain dari suatu fungsi. Secara pengertian adalah semua nilai X yang mungkin jika disubstitusikan ke dalam suatu fungsi menyebabkan daerah hasil yang terdefinisi atau bernilai bilangan real. Nah, kita akan memberikan beberapa contoh. Jadi, kita tulis contoh. Contoh pertama, misalkan ada fx sama dengan 5x min 4. Maka semua nilai x apabila kita masukkan ke sini, lalu kita ganti di sini, itu bisa menghasilkan bilangan real, ya. Kita tulis semua x yang disubstitusi ke dalam fungsi menyebabkan daerah hasil yang bernilai bilangan real. Artinya, nanti kita bisa tulis daerah atau domain fungsi tersebut itu adalah semua x, di mana x merupakan bilangan real. Jadi, x berapapun itu bisa dimasukkan ke dalam fungsi di atas. Seperti itu. Nah, contoh lain yang memiliki domain fungsi seperti ini, itu ada misalkan fx sama dengan x plus 3 kuadrat. Atau fx sama dengan x pangkat 4 min 7. Atau fx sama dengan 3x kuadrat plus 5. Atau fx sama dengan 6x min 1. Nah, semuanya itu memiliki domain fungsi yang sama, yaitu seperti ini, di mana setiap x itu bisa masuk, memenuhi bilangan real, gitu ya. Selanjutnya, bentuk yang kedua itu adalah bentuk pecahan. Di mana untuk bentuk pecahan, itu bagian penyebut yang bawah, penyebut itu yang bawah ya, itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti kita akan menggunakan syarat ini. Contoh, misalkan di sini ada fx sama dengan 3x min 2. Maka, langkah pertama yang harus kita kerjakan, itu kita ambil si penyebutnya. X min 2 kan tidak boleh 0. Maka x tidak boleh sama dengan 2. Sehingga nanti daerah fungsinya atau domain fungsinya itu adalah x, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 2, dan x merupakan bilangan real. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan fx sama dengan x plus 1 per 2x plus 5. Nah, di sini untuk yang atas itu bisa dimasukkan berapapun nilainya, karena fokusnya di bagian si penyebut, karena syarat untuk pecahan itu bisa dikerjakan adalah penyebutnya tidak boleh 0. Maka kita tulis 2x plus 5 tidak boleh sama dengan 0, 2x
tidak boleh sama dengan minus 5 karena pindah ruas jadi negatif. X tidak boleh sama dengan min 5 per 2. Oke, berarti nanti domain fungsinya itu adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan min 5 per 2, dan X merupakan bilangan real. Kemudian selanjutnya, untuk yang ketiga, fx sama dengan 5 per x kuadrat min 4. X kuadrat min 4 tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat min 4 itu berarti X plus 2, X min 2 ya, difaktorkan. Sehingga nanti X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, atau X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan min 2, X tidak boleh sama dengan 2. Jadi nanti daerah fungsinya atau domain fungsinya itu adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan min 2, X tidak boleh sama dengan 2, dan X merupakan bilangan real. Seperti ini. Kemudian contoh lagi, misalkan fx sama dengan x plus 3 per x kuadrat min 3x plus 2. Maka penyebutnya x kuadrat min 3x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini x min 1 sama x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Artinya kan x-nya tidak boleh sama dengan 1, dan x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kemudian dari situ daerah domain fungsinya berarti X, di mana X tidak boleh sama dengan 1, X tidak boleh sama dengan 2, dan X merupakan bilangan real. Seperti ini. Ini untuk kasus yang pecahan. Selanjutnya, sekarang untuk yang bentuk akar. Jadi untuk yang pertama, fx misalkan ada akar 5x plus 2. Nah, yang perlu kita tahu untuk bentuk akar, itu berlaku jika fx itu adalah akar A, maka nilai A-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, biar fungsi fx-nya itu ada nilainya. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk kasus ini, langkah pertama berarti kita ambil nilai A-nya, yaitu yang ada di dalam, yaitu 5x plus 2 lebih besar sama dengan 0, kemudian 5x lebih besar sama dengan minus 2, x lebih besar sama dengan min 2 per 5. Kemudian untuk domain fungsinya, kita bisa tuliskan di mana x lebih besar sama dengan min 2 per 5, dan x merupakan bilangan real. Kemudian kita ambil contoh soal lagi, soal kedua, fx sama dengan akar x plus 3 nah yang ada di dalam kita keluarkan x plus 3, lalu syaratnya adalah harus lebih besar sama dengan 0. Nah di sini ada x sendirian, itu berarti kita bisa tuliskan x-nya sama dengan 0, lalu x yang di sini itu dilawankan, berarti x sama dengan min 3. Jadi kalau di sini yang negatif, nanti di sini berubah jadi positif. Kita punya dua nilai, maka buat garis bilangan, di sini min 3 yang kecil, dan di sini 0. Lalu kita uji coba. Kita ambil misalkan di sini minus 10. Masukkan ke dalam sini. Berarti kan minus 10 kali minus 10 plus 3. Berarti kan minus 10 kali minus 7. Minus kali minus positif ya. Oke, berarti dari situ positif, di sini negatif, di sini sudah pasti positif. Caranya seperti itu. Kalau sudah, kita kan mau ngambil yang lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 itu positif. Berarti nanti kita ambil yang arahnya positif. Seperti ini. Sehingga nanti daerah fungsinya kita bisa tuliskan x, di mana
X itu kurang dari sama dengan minus 3, atau X lebih besar sama dengan 0, X merupakan bilangan real. Seperti itu. Kemudian 3. Soal ketiga contohnya misalkan fx sama dengan akar 2/3x min 6. Oke, berarti nanti langkahnya adalah 2/3x min 6 lebih besar sama dengan 0. 2/3x lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 6. Ini pembagian ya. Perkalian ya, berarti dibagi nanti 2/3. Maka X lebih besar sama dengan 6 kali 3/2. Coret 3. Berarti X lebih besar sama dengan 9. Sehingga untuk daerah fungsinya X, di mana X lebih besar sama dengan 9, X merupakan bilangan real. Seperti itu. Lanjut, nomor berikutnya, contoh lagi. Misalkan fx x kuadrat plus 5x min 6. Maka kita masukkan x kuadrat plus 5x min 6 lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan berarti x plus 6 sama x min 1. Seperti ini. Maka dapat x sama dengan min 6, x sama dengan 1. Ada 2 angka, jadi kita buat garis bilangan. Di sini ada min 6, di sini 1. Minus 10, kita masukkan minus 10 plus 6, sesuai dengan yang ini. Kita kalikan minus 10 min 1. Ini minus, ini juga minus ya, berarti jadi positif. Seperti ini. Lalu karena kita mau ngambil lebih dari 0, berarti positif, berarti yang ini. Sehingga nanti daerah fungsinya atau domain fungsinya X, di mana X kurang dari sama dengan min 6, atau X lebih besar sama dengan 1, X merupakan bilangan real. Selanjutnya, untuk akar yang ada di dalam pecahan, kalian harus bisa menganalisis. Nah, untuk di soal nomor 1 ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagian bawahnya ya, karena dia penyebut dan juga akar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau dia penyebut, nilainya harus lebih besar dari 0, tapi kalau dia akar, itu di dalamnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, karena dia tercombine dua-duanya, kalau kita ambil yang ini, maka nanti penyebutnya bisa aja 0. Ini kan sama dengan 0, berarti 0 itu juga bisa. Padahal kan kalau syarat penyebut itu nggak boleh 0, berarti harus lebih dari 0. Maka yang kita pilih adalah yang ini. Sehingga nanti cara menjawabnya adalah ini yang di dalam, X min 5 harus lebih besar daripada 0. Maka X lebih besar dari 5. Sehingga domain fungsinya itu adalah X, di mana X lebih besar dari 5, X merupakan bilangan real. Lanjut, nomor 2, fx sama dengan akar 2x dibagi x kuadrat min 7x plus 12. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama dari segi yang atas dulu, itu kan akar ya, berarti kita harus masukkan 2x lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya lebih besar sama dengan 0 bagi 2, 0 bagi 2, karena awalnya perkalian berubah jadi pembagian. Maka x-nya lebih besar sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua itu dari penyebut, x kuadrat min 7x plus 12 tidak boleh, harus lebih dari 0. Kita faktorkan berarti x min 3, x min 4. Oh, sorry, sebentar. Penyebut itu bukan harus lebih besar daripada 0 ya, tapi tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Oke. Nah, ini berarti kita tulis tidak boleh 0.
Kalau sudah, maka dapat X-nya tidak boleh 3 dan X-nya tidak boleh 4. Sehingga daerah domain fungsinya itu adalah X. Nah, kita harus mengkombinasikan. Yang pertama, X-nya harus lebih besar sama dengan 0, X-nya tidak boleh sama dengan 3, dan X-nya juga tidak boleh sama dengan 4, di mana X merupakan bilangan real. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, di sini fokusnya hanya pada penyebut ya. Oke, kita lanjutkan. Penyebutnya adalah X kuadrat plus 7X min 30. Di situ syaratnya ada akar, berarti kita masukkan harus lebih besar sama dengan 0. Tapi kan dia posisinya sebagai penyebut. Penyebut kan nggak boleh 0 ya. Berarti tanda sama dengannya itu kita coret. Jadi seperti ini. Kita faktorkan berarti X plus 10. Di sini tidak diajarkan cara ngefaktorin ya. Jadi kalian bisa cek sendiri kenapa bisa seperti itu. Kemudian dapat X-nya berarti min 10 dan X-nya sama dengan 3. Kalau sudah, karena ada 2 angka, kita tulis di sini ada min 10, di sini ada 3. Kita ambil di sini, misalkan minus 100, masukkan ke dalam sini, plus 10, minus 100, min 3. Ini kan pasti minus, ini juga minus, berarti positif ya. Ini positif, negatif, positif. Yang diminta adalah lebih dari 0, berarti yang positif. Seperti ini. Kalau sudah, hati-hati, kita kan di sini tidak ada simbol sama dengan 0. Artinya nanti ini masuk ke bulat tidak penuh. Jadi nanti daerah fungsinya X, di mana X itu lebih kecil dari min 10 tanpa tanda sama dengan, atau X-nya lebih besar daripada 3, di mana X merupakan bilangan real. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, di situ ada akar. Pertama, ini itu kita bisa ubah menjadi akar 2x plus 3 dibagi akar x min 6. Jadi bentuknya bisa seperti itu. Berarti langkah pertama itu syarat yang bagian ini ada kesalahan soal sebentar. Oke, misalkan soalnya seperti ini, berarti kita masukkan syarat pertama 3 min 2x. Syarat akar itu tidak boleh Tidak boleh 0. Syarat akar itu harus lebih besar sama dengan 0, tapi 0 masih boleh masuk. Maka nanti 3 ini 2x, maka x sama dengan 3/2. Kemudian syarat yang kedua ada penyebut, berarti x min 6 harus lebih besar daripada 0, maka x lebih besar sama dengan 6. Sehingga untuk daerah atau domain fungsinya adalah x, di mana x harus lebih besar sama dengan 3/2, x harus lebih besar daripada 6, dan x merupakan bilangan real. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, berarti kita ubah dulu bentuknya menjadi akar 2x kuadrat plus 9x min 5 dibagi akar x kuadrat plus x min 6. Oke, langkah pertama yang atas dulu. Untuk atas, syarat akar adalah 2x kuadrat plus 9x min 5 lebih besar sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Kalau yang masih belum tahu cara ngefaktorin, kalian bisa lihat tutorialnya. Nah, ini adalah hasil faktornya. Maka dari situ 2x min 1 harus lebih besar sama dengan 0, 2x lebih besar sama dengan 1, x lebih besar sama dengan 1/2.
2, X min 5 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 5. Oh sorry, ini kan mintanya minus 5 ya, berarti plus tandanya, berarti di sini nanti X plus 5 berarti di sini berubah jadi negatif 5. Nah, kalau sudah karena ada dua nilai, maka kita ambil ada min 5 sama ada setengah. Karena ada tanda sama dengannya, berarti bulat penuh. Kalau bulat penuh tuh angkanya akan diambil. Nah, kita masukkan minus 100 ke dalam sini, hasilnya kan minus, ini juga minus. Oke, berarti ini positif, min positif. Kita ambil yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Maka, nanti kita ambil, ini kan baru pengecekan satu yang atas ya, kita harus memerlukan pengecekan yang selanjutnya, yang bagian bawah, x kuadrat plus x min 6. Harus lebih besar daripada 0 karena penyebut tidak boleh 0 dan itu ada akarnya juga, jadi kita ambil tanda yang seperti ini. Kalau sudah kita faktorkan x plus 3 sama x min 2, x lebih besar daripada min 3, x lebih besar daripada 2. Kemudian di sini ada min 3, di sini ada 2. Masukkan, ambil minus 10, masukkan ke sini. Hasilnya minus kali minus berarti positif, minus positif. Yang diambil lebih dari 0. Berarti yang ini. Untuk tandanya karena tidak ada sama dengannya berarti ini bulat kosong. Nah, kalau sudah, kita harus gabungkan nih. Kita gabungkan, bikin garis bilangan. Masukkan, di sini ada bulat penuh minus 5. Habis itu ada bulat kosong minus 3. Habis itu ada bulat penuh setengah. Habis itu ada bulat kosong 2. Kalau sudah, min 5-nya ke arah kiri, setengahnya ke arah sini, kemudian min 3-nya ke arah sini, 2-nya juga ke arah kanan. Nah, kalau sudah, nanti kita ambil bagian yang terarsir, berarti yang terarsir keduanya kan ini ya, sama yang sini. Maka, nanti daerah fungsi atau domain fungsinya itu adalah X, di mana X kurang dari sama dengan min 5 karena ada bulat penuh di sini, atau X lebih dari 2 tanpa bulat penuh karena di sini batasnya bulat tidak penuh ya. Tidak ada tanda sama dengannya, di mana X merupakan bilangan real seperti ini.